Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dari program studi ilmu pemerintahan dengan NIM 22102049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan materi wajib yang harus kamu pelajari dalam pelajaran sosiologi. Sebab interaksi sosial dalam ilmu sosiologi merupakan salah satu materi dasar. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi sederhananya, interaksi sosial itu membahas bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Lalu ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Sebuah interaksi sosial bisa terjadi harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat itu ialah adanya kontak sosial atau social contact dan komunikasi atau communication. Kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari jumlah pelaku, tindakan atau tanggapan, dan sifatnya. Berdasarkan jumlah pelaku, kontak sosial terbagi menjadi kontak antar individu, antar kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Berdasarkan tindakan atau tanggapan, terbagi menjadi kontak sosial positif dan negatif. Kontak positif mengarah kepada kerjasama, sedangkan kontak negatif mengarah pada pertentangan. Dan berdasarkan sifatnya, kontak sosial terbagi menjadi primer dan sekunder. Kontak primer terjadi secara langsung atau langsung bertatap muka, sedangkan kontak sekunder terjadi dengan menggunakan pihak ketiga atau menggunakan ponsel. Lalu syarat kedua, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan dipahami. Komunikasi dapat berlangsung bila memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, ada pengirim, yakni pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kedua, ada penerima, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak yang mengirim. Yang ketiga, ada pesan, yakni isi atau maksud yang akan disampaikan oleh setiap pihak kepada pihak lainnya. Dan terakhir, ada umpan balik atau feedback, yakni tanggapan dari penerima pesan. Sedangkan bentuk komunikasi dibedakan menjadi dua. Ada komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi isyarat atau non-verbal. Komunikasi lisan merupakan komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya langsung berbicara tatap muka. Lalu komunikasi isyarat atau non-verbal merupakan komunikasi dengan menggunakan gerak-gerik badan, bahasa isyarat, atau menunjukkan sikap tertentu. Contohnya menggelengkan kepala, tanda tidak setuju, atau mengangguk berarti tanda setuju. Yaitu ada ciri-ciri dan sumber interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri dan sumbernya. Untuk ciri-ciri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pelakunya, terdiri atas 2 orang atau lebih. Karena namanya interaksi pasti melibatkan pengirim pesan dan penerima. Tanpa adanya itu, maka interaksi sosial tidak akan tercapai. Ciri kedua, ada tujuan yang akan dicapai. Artinya ada pesan yang hendak disampaikan dan pesan tersebut memiliki tujuan tertentu. Lalu cara ketiga ialah adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi ketika komunikasi berlangsung. Dan yang terakhir ada pola khusus yang berarti adanya hubungan timbal balik antara pengirim pesan dan penerimanya. Lalu ada faktor-faktor interaksi. Pada interaksi sosial terdapat faktor-faktornya. Ada proses meniru, skala sikap, dan dorongan untuk berubah. Pada proses meniru terdapat 2 faktor, yaitu imitasi dan identifikasi. Imitasi adalah proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain dan sifatnya tidak permanen. Peniruan itu meliputi peniruan sikap, penampilan, tingkah laku, hingga gaya hidup. Lalu identifikasi adalah proses berinteraksi
dengan cara meniru atau mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku orang lain. Penampilan fisik dan sifatnya lebih permanen. Dan pada faktor dorongan untuk berubah terdiri dari dua hal. Ada sugesti dan ada motivasi. Sugesti berupa pengaruh psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain karena ada kepercayaan terhadap suatu hal dari orang yang dipercayai. Sedangkan motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalitas. Lalu ada yang terakhir, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang interaksi sosial asosiasif dan interaksi sosial disosiasif. Interaksi sosial asosiasif terdiri atas satu, kerjasama. Yang kedua, ada akomodasi. Yang ketiga, ada asimilasi. Yang keempat, akulturasi. Kelima, disosiatif. Dan itulah pembahasan singkat mengenai materi-materi tentang interaksi sosial. Jika ada terlebih dan terkurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.